Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ariyanti Indasari selaku moderator pada presentasi kali ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Murni Winarsi, SPD MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada presentasi kali ini akan membahas topik mengenai apa sih dia? Teori classical conditioning. Mohon maaf, Pak Ikal, kurang kedengaran. Teori classical conditioning. Teori, Classical conditioning. maaf. Pada presentasi kali ini akan membahas mengenai teori klasikal yang beranggotakan uh, Aura, Anida, Diki, Faisal, Haikal, Rangga, dan Saidina. Untuk mempersingkat waktu kepada kelompok 3, kami persilakan. Mana? Oke, pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang classical conditioning. Next. Oke, tadi kelompoknya udah disebutin ya. Si Anida, Haikal, Oke. Secara definisi, classical conditioning merupakan pengkondisian atau pembiasaan atau pelatihan seorang individu membuatnya memberikan refleks atau respon yang dibutuhkan untuk mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu. Kalau misalnya suaranya agak berisik, mohon maaf ya, karena lagi di luar. Untuk mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu, seperti bertahan hidup pada organisme umumnya, atau belajar dan bekerja pada manusia. Disebut klasikal karena konsepsi ini adalah pelopor utama yang mengantarkan aliran psikologi dan teori belajar behaviorisme pada tahap mapan dan diakui oleh para ahli. Next. Nah, tujuan presentasi pada kali ini agar para peserta didik atau kita mahasiswa paham tentang teori classical conditioning dan mengerti cara mengimplementasikan teori tersebut. Karena teori ini bertujuan untuk mentransformasikan sikap positif pada peserta didik atau mahasiswa karena kita sepertiga agar termotivasi belajar dan melatih para siswa untuk melakukan kebiasaan positif yang dapat mengembangkan potensi dirinya. Oke. Adapun yang pencetus teori ini adalah Ivan Pavlov. Jadi classical conditioning dijelaskan oleh Pavlov yang melakukan eksperimen mengenai conditioned dan unconditioned refleks pada seekor anjing. Jadi seperti contoh pada gambar itu, gambar pertama anjing akan diberi makan
dan responnya adalah mohon maaf, anjing tersebut akan mengeluarkan air liur gitu. Lalu setelahnya anjing akan dikasih lonceng gitu, dan responnya adalah air liurnya tidak keluar atau tidak ada respon gitu. Nah, yang ketiga, anjingnya diberi dua-duanya sekaligus, jadi dibunyi lonceng dan dikasih makan, dan responnya adalah air liurnya keluar lagi gitu. Jadi pada saat yang keempat, pada saat loncengnya dibunyikan, anjingnya mengeluarkan air liur. Jadi anjingnya belajar bahwa kalau misalnya ada bunyi lonceng, maka bakalan ada makanan untuk dirinya. Next. Tes, suaranya masuk gak? Masuk. Oke, yang selanjutnya itu ada pengertian dan prinsip dasar conditioning class. Boleh di next. Jadi pengertian dari classical conditioning ini yang pertama adalah classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Stimulus di sini tuh sebagai perangsang atau suatu pemicu. Nah, classical conditioning sendiri itu adalah suatu proses pembelajaran yang mana dia termasuk ke dalam teori belajar behaviorisme. Behaviorisme itu tuh jadi kita perhatiin pengaruh stimulus terhadap tingkah laku atau behavior dari si subjeknya. Selanjutnya ada classical conditioning, adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu, lalu dia diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan hasilnya, atau mungkin stimulus keduanya ini udah terjamin gitu dia bakal munculin hasilnya. Nah, nanti stimulus pertama yang tadi tuh yang nggak bisa ngeluarin hasil bakal bisa ngeluarin hasilnya. Oke, selanjutnya ada prinsip dari classic conditioning. Yang pertama itu adalah belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang atau bisa kita sebut stimulus yang lebih kuat dengan perangsang yang lebih lemah. Kemudian ada proses belajar yang terjadi. Nah, proses belajar yang terjadi itu apabila ada interaksi antara organisme atau subjek itu sendiri dengan lingkungannya. Yang ketiga itu adalah kegiatan atau proses membuat perubahan-perubahan pada organisme atau subjek yang kita amati. Yang keempat itu setiap rangsang akan menimbulkan aktivitas otak dari US atau unconditioned stimulus, dan CS condition stimulus yang akan menimbulkan aktivitas otak. Nah, aktivitas yang ditimbulkan otak itu ditimbulkan US lebih wah gitu nantinya bakal bisa ngerangsang respon dari subjeknya itu sendiri. Nah, selanjutnya tuh ada prinsip classic conditioning tapi lebih simpelnya aja. Jadi belajar merupakan pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan perangsang dengan stimulusnya. Perangsang atau stimulus terhadap subjeknya, Yang kedua, ada proses belajar. Itu terjadi bila ada interaksi dengan organisme dengan lingkungannya seperti yang sebelumnya. Dan yang ketiga adalah belajar membuat perubahan pada tingkah laku. Oke, kemudian ada proses pembentukan perilaku melalui conditioning class. Yang pertama itu ada pemerolehan atau acquisition. Nah, ini tuh periode selama organisme belajar mengasosiasikan antara stimulus yang tak berkondisi dengan stimulus berkondisi. Contohnya itu yang tadi anjing dengan makanan. Yang kedua ada penghapusan, extinction, dan pemulihan. Nah, itu tuh suatu hal yang telah terbiasa lama-lama akan hilang. Jadi kayak misal kita punya kebiasaan pakai celana kebalik, terus lama-lama jadi hilang karena kita ngerti yang benar tuh jadi nggak kebalik. Lalu ada generalisasi atau generalization. Nah, generalisasi ini nih adalah proses inti dari transfer belajar ya. Nah, dia tuh respon yang terkondisi itu ke transfer ke rangsangan lain. Nah, nantinya transfernya itu jadi suatu respon dari situasi ke situasi lainnya.
Kemudian ada diskriminasi yang terakhir. Diskriminasi adalah suatu proses belajar yang akan dilakukan untuk menciptakan suatu respon terhadap suatu stimulus dan proses membedakan respon atau bukan respon terhadap beberapa stimulus. Jadi bakal dispesifikasiin stimulus yang bisa ngerangsangnya itu kayak gimana aja. Jadi itu tuh ibaratnya kayak sebelumnya unconditioned stimulus, lalu jadi sorry sebentar. Dari unconditioned stimulus jadi unconditioned respon. Jadi kayak dia ngerespon tanpa sadar karena udah mulai terbiasa. Lalu dari unconditioned stimulus jadi respon yang teratur dan nanti jadinya dari unconditioned stimulus jadi condition respon. Nah, condition respon tuh udah jadi tahap paling terakhirnya yang mana nanti demonstrasi pengondisiannya itu dia dari condition yang udah direncanain terus nanti responnya juga udah sesuai hasil yang diekspektasiin. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis conditioning class. Tunggu sebentar, sorry. Agak ini laptopnya. Jadi dari jenis-jenis conditioning class ini, sorry. Yang pertama itu adalah pembelajaran pengasosian antara stimulus netral dan stimulus tak netral. Nah, contohnya itu kayak Pavlov melakukan percobaan dengan mengaitkan suara lonceng dengan pemberian makan yang tadi kepada anjing, seperti sebelumnya. Yang kedua ada generalisasi stimulus, yaitu reaksi terhadap stimulus yang serupa dengan stimulus asli yang telah dipasangkan dengan stimulus tak netral. Lalu ada diskriminasi, ketika reaksi terhadap stimulus spesifik, tetapi tidak terhadap stimulus yang mirip. Jadi kayak kita punya bunyi bel rumah, tapi nggak mirip kayak bunyi bel dari mobil. Maksudnya klakson mobil, sorry. Lalu yang ketiga ada pembiasaan, itu terjadi ketika respon yang sebelumnya dipicu oleh stimulus tak netral itu berkurang atau hilang setelah stimulus tak netral tersebut diperlihatkan beberapa kali tanpa diikuti oleh stimulus tak netral. Jadi contohnya itu kayak anjing tidak diberi makan setelah beberapa kali suara lonceng berbunyi. Nah, nanti reaksi air liur pada anjing tuh pas dia dengar lonceng jadi udah nggak ada lagi. Dan yang terakhir ada ekstinsi. Terjadi itu ketika respon yang sebelumnya dipicu sama stimulus netral nih, terus hilang. Karena stimulus netralnya itu diulang beberapa kali tanpa diikuti oleh stimulus tak netralnya. Contohnya, jika anjing tidak diberi makan setelah beberapa kali suara lonceng nih kayak yang tadi, itu tuh dia benar-benar bisa jadi nggak ngerespon sama loncengnya tadi. Maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi classical conditioning. Classical conditioning atau pembelajaran klasik merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus yang awalnya tidak menimbulkan respon tertentu dengan stimulus lain, eh, lalu akan menimbulkan respon terhadap stimulus lain. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi classical conditioning. Yang pertama ada frekuensi stimulus. Semakin sering stimulus dikaitkan dengan stimulus lainnya, semakin kuat hubungan yang terbentuk antara keduanya. Sebaliknya, jika stimulus jarang dikaitkan dengan stimulus lainnya, maka hubungan antara keduanya akan lebih lemah. Yang kedua, intensitas stimulus. Semakin kuat intensitas stimulus, semakin mudah terjadi pembelajaran klasik. Dalam hal ini, stimulus yang intensitasnya lebih tinggi akan lebih cepat menimbulkan respon dibanding dengan stimulus yang intensitasnya lebih rendah. Yang ketiga, ada waktu stimulus. Waktu stimulus diberikan juga dapat mempengaruhi proses classical conditioning. Jika stimulus yang diberikan secara bersamaan, maka pembelajaran klasik akan lebih cepat terjadi dibandingkan dengan jika stimulus yang diberikan dengan jarak waktu yang cukup lama. Lanjut, yang keempat ada kontingensi stimulus. Kontingensi stimulus merujuk pada kejadian stimulus yang satu sama lain. Semakin jelas hubungan antara stimulus, semakin cepat pembelajaran klasik terjadi. Dalam hal ini, jika stimulus yang dikaitkan selalu muncul bersamaan, maka pembelajaran klasik akan lebih cepat terjadi. Yang kelima, biologi individu.
Perbedaan biologi individu dapat mempengaruhi pembelajaran klasik. Beberapa individu mungkin lebih mudah belajar dari yang lain karena faktor genetik atau kondisi psikologis tertentu. Nah, selanjutnya, penerapan classical conditioning di berbagai bidang kehidupan. Ini salah satunya di dalam pendidikan. Dengan adanya stimulus berupa reward yang diberikan kepada peserta didik dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, sehingga siswa lebih tertarik pada guru, artinya tidak membenci atau bersikap acuh tak acuh, tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan, mempunyai antusias yang tinggi, serta mengendalikan perhatiannya terutama pada guru, selalu mengingat pelajaran dan mempelajari kembali dan selalu terkontrol oleh lingkungan. Contohnya yaitu pada awal tatap muka antara guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru menunjukkan sikap yang ramah dan memberikan pujian terhadap murid-muridnya sehingga para murid merasa terkesan dengan sikap yang ditunjukkan oleh gurunya tersebut. Selanjutnya, aplikasi teori belajar classical conditioning Pavlov. Hasil-hasil eksperimen Pavlov ternyata sangat berguna bagi pengembangan teori belajar. Oleh karena itu, banyak ahli pendidikan mengadopsi hasil eksperimen Pavlov untuk mengembangkan teori belajar. Penerapan prinsip-prinsip teori belajar classical conditioning dalam pengajaran. Dalam praktek pendidikan, mungkin kita bisa menemukan seperti pertanyaan guru yang diikuti oleh angkatan tangan siswa. Suatu pertanda, siswa dapat menjawabnya. Kondisi-kondisi tersebut diciptakan untuk memanggil suatu respon atau tanggapan. Ahli pendidikan lain juga menyarankan bahwa panduan belajar dengan mengkombinasikan gambar dan kata-kata dalam mempelajari bahasa akan sangat berguna dalam mengajar pembendaharaan kata-kata. Memasangkan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan kata-kata bahasa lainnya akan membantu para siswa dalam membuat perbendaharaan kata dalam bahasa asing. Selanjutnya, penerapan prinsip-prinsip teori belajar classical conditioning di kelas. Yang pertama, yaitu ada memberikan suasana yang menyenangkan ketika memberikan tugas-tugas belajar. Misalnya, menekankan pada kerjasama dan kompetisi antar kelompok daripada individu. Ada lagi, membuat kegiatan membaca menjadi menyenangkan dengan menciptakan ruang membaca atau reading corner yang nyaman dan enak serta menarik dan lain sebagainya. Lalu ada lagi membantu siswa mengatasi secara bebas dan sukses situasi-situasi yang mencemaskan atau menekan, misalnya mendorong siswa yang pemalu untuk mengajarkan siswa lain cara memahami materi pelajaran. Yang kedua, membuat tahap jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang, misalnya dengan memberikan tes harian, mingguan, agar siswa dapat menyimpan apa yang dipelajari dengan baik. Yang ketiga, jika siswa takut berbicara di depan kelas, mintalah siswa untuk membacakan sebuah laporan di depan kelompok kecil sambil duduk di tempat. Kemudian berikutnya dengan berdiri. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengenal perbedaan dan persamaan terhadap situasi-situasi, sehingga mereka dapat membedakan dan menggeneralisasikan secara tepat. Misalnya dengan meyakinkan siswa yang cemas ketika menghadapi ujian masuk sebuah sekolah yang lebih tinggi atau perguruan tinggi. Kita meyakinkan bahwa tes tersebut sama dengan tes-tes prestasi akademik yang lainnya yang mereka pernah lakukan. Ini ada mungkin kata-kata buat calon guru atau guru yang udah ada. Tidak ada hal yang paling membanggakan pada guru selain membantu dan membuat siswa menjadi sukses dan merasa senang di kelas. Suatu hal yang perlu guru ingat bahwa kelas dapat membuat perilaku baik siswa, meningkatkan atau justru melemahkannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan penerapan classical conditioning. Kelebihan
Yang pertama, efektif untuk menghilangkan respons yang tidak diinginkan atau meredakan kecemasan dan fobia. Yang kedua, menghasilkan perubahan respon yang permanen dan tahan lama. Yang ketiga, dapat digunakan berbagai macam hewan dan manusia. Yang keempat, relatif mudah dilakukan dan tidak memerlukan peralatan khusus. Yang terakhir, dapat digunakan bersamaan dengan terapi perilaku dan kognitif. Kekurangannya mungkin tidak efektif untuk kondisi mental atau fisik yang lebih kompleks. Yang kedua, memerlukan waktu dan kesabaran untuk melihat hasil yang signifikan. Yang ketiga, dapat menimbulkan efek samping seperti kecemasan yang lebih tinggi atau reaksi psikologis yang diinginkan. Yang keempat, tidak selalu cocok untuk semua orang dan mungkin tidak cocok dengan preferensi individu atau budaya. Yang terakhir, memerlukan pelatihan khusus dan pengawasan oleh ahli atau profesional yang terlatih. Selanjutnya, etika dalam penerapan classical conditioning. Etika dalam penerapan classical conditioning sangat penting untuk memastikan bahwa subjek tidak mengalami stres atau trauma yang tidak perlu selama proses pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan classical conditioning adalah yang pertama, kondisi lingkungan yang aman dan nyaman. Pastikan bahwa lingkungan di mana subjek berada aman dan nyaman. Hindari lingkungan yang bising, berantakan, atau menimbulkan ketidaknyamanan pada subjek. Yang kedua, pemilihan subjek yang tepat. Pastikan bahwa subjek yang dipilih tidak memiliki riwayat trauma atau masalah kesehatan yang dapat memperburuk kondisi subjek. Yang ketiga, konsistensi. Penerapan classical conditioning harus konsisten dan terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahwa subjek benar-benar terkondisi. Yang keempat, pengukuran yang akurat. Pengukuran yang akurat lakukan pengukuran yang akurat untuk memantau kemajuan subjek dan memastikan bahwa penerapan classical conditioning berjalan dengan baik. Yang terakhir, penghentian yang tepat waktu. Penghentian yang tepat waktu, setelah subjek terkondisi dengan baik, hentikan penerapan classical conditioning untuk mencegah terjadinya over conditioning. Boleh. Selanjutnya, studi kasus tentang classical conditioning. Yang pertama, studi kasus positif. Nah, di sini tuh proses pembentukan asosiasi antara suara lonceng makan siang lapar ini merupakan contoh dari classical conditioning. Nah, suara lonceng makan siang adalah stimulus bersyarat yang diberikan bersamaan dengan stimulus tak bersyarat, yaitu makanan. Sehingga kemudian suara lonceng makan siang sendiri dapat memicu respon yang sama, yaitu responnya lapar. Dalam konteks pendidikan, classical conditioning juga dapat diterapkan untuk membantu siswa mengasosiasikan stimulus dengan respon yang diinginkan. Misalnya, seorang guru dapat memberi stimulus bersyarat seperti suara bel setiap kali ia memberikan soal latihan, sehingga siswa kemudian mengasosiasi suara bel dengan konsentrasi dan fokus pada soal latihan. Namun, perlu diingat bahwa penerapan classical conditioning harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan. Jika suatu stimulus bersyarat diberikan terlalu sering atau tidak dihubungkan. Namun perlu diingat bahwa setiap penerapan classical conditioning harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak berlebihan. Jika suatu stimulus bersyarat diberikan terlalu sering atau tidak dihubungkan dengan stimulus tak bersyarat yang sesuai, siswa dapat mengalami kebingungan atau ketidaknyamanan. Oleh karena itu, penerapan classical conditioning harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa yang berbeda. Selanjutnya, contoh studi kasus negatif classical conditioning. Misalnya, ketika seorang guru yang keras dan kasar selalu menggunakan suara yang tinggi dan keras ketika mengkritik siswa, maka suara keras tersebut dapat dihubungkan dengan kritik atau hukuman, sehingga kemudian siswa merasa takut dan cemas setiap kali mendengar suara tersebut. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa penggunaan suara, bahasa, dan tindakan yang tidak tepat dalam konteks pendidikan dapat membentuk asosiasi negatif
pada siswa dan berdampak pada kesehatan mental mereka. Sebagai pengajar, kita harus berhati-hati dan memastikan bahwa stimulus yang diberikan kepada siswa adalah stimulus yang positif dan memperkuat motivasi belajar mereka. Selanjutnya, analisis studi kasus. Studi kasus classical conditioning menunjukkan bagaimana suatu respon yang tidak terkait dengan stimulus tertentu pada awalnya dapat menjadi terkait setelah beberapa kali pemberian stimulus. Proses pembentukan asosiasi ini dapat terjadi baik pada stimulus positif maupun negatif. Nah, dalam studi kasus positif yang seperti tadi itu, hal ini menunjukkan bahwa suatu stimulus bersyarat dapat memicu respon yang sama dengan stimulus tak bersyarat. Nah, dalam studi kasus negatif, ketika seorang guru keras kasar menggunakan suara tinggi, menjadikan siswanya itu merasa takut setiap kali mendengar nada tinggi sedikit. Nah, oleh karena itu, penggunaan classical conditioning dalam pendidikan harus dilakukan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa yang berbeda. Stimulus yang diberikan harus positif dan memperkuat motivasi belajar siswa. Selain itu, pengajar juga hatikan penggunaan bahasa, suara, dan tindakan yang dapat membentuk asosiasi negatif pada siswa. Dengan memahami prinsip classical conditioning, pengajar dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif dan positif bagi siswa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian implikasi dari teori ini. Ada banyak cara mengaplikasikan teori ini di dunia nyata. Misalnya, banyak pelatih anjing yang menggunakan teori conditional class untuk membantu orang melatih hewan peliharaannya. Teknik-teknik pada teori ini berguna untuk membantu orang mengatasi masalah fobia atau kecemasan. Terapis atau psikolog mungkin orang yang cukup sering mengaplikasikan teori ini. Misalnya, dengan memaparkan objek pemicu kecemasan secara berulang kali, disertai dengan teknik relaksasi untuk menciptakan hubungan agar fobia bisa teratasi. Seperti yang tadi kita udah bahas nih, guru juga dapat mengaplikasikan teori conditioning class di kelas conditioning classic di kelas dengan menciptakan lingkungan kelas yang positif untuk membantu siswa mengatasi kecemasan atau ketakutan. Mengkombinasikan situasi yang memicu kecemasan seperti meminta siswa tampil di depan kelas dengan lingkungan yang menyenangkan dapat membantu siswa mempelajari hubungan baru. Bukannya cemas atau tegang dalam situasi kelas, anak justru dapat belajar tetap rileks dan tenang. Dengan begitu pun, proses belajar di kelas bisa berjalan dengan baik. Kita sampai ke akhir dari presentasi kita, yaitu ringkasan hasil. Pada teori ini, kita dapat menyimpulkan kelebihannya, yaitu cocok diterapkan untuk pembelajaran yang menghendaki penguasaan keterampilan dengan latihan maupun pada pembelajaran yang membentuk perilaku tertentu. Selain itu, juga memudahkan pendidik dalam mengontrol pembelajaran. Pada sisi lain, teori ini juga tepat jika digunakan untuk melatih kepandaian binatang. Adapun kekurangan dari teori ini, yaitu hanya dapat diterima dalam hal-hal tertentu saja. Salah satu contohnya, seperti dalam belajar yang mengenai skill atau keterampilan tertentu dan mengenai pembiasaan pada anak-anak kecil. Kekurangan yang lain, teori ini juga menganggap bahwa belajar hanyalah terjadi secara otomatis. Teori ini terlalu menonjolkan peranan latihan ataupun kebiasaan. Di samping itu, teori ini menganalogikan proses belajar manusia dengan perilaku hewan. Padahal, terdapat perbedaan karakter fisik dan psikis yang berbeda antara keduanya. Itu merupakan hasil dari presentasi hari ini. Adapun daftar pustaka yang kita referensikan yaitu berikut. Boleh langsung di next. Ya, cukup banyak ya. Ya, ini terakhir. Oke.
sudah selesai presentasi kami hari ini. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan perihal teori classical conditioning, boleh silakan raise hand dan kami buka sebanyak kurang lebih 3 pertanyaan untuk hari ini. Oh ya, untuk waktu saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand terlebih dahulu dan nanti sesudah dipersilakan oleh moderator bisa langsung menyebutkan nama dan juga pertanyaannya. Terima kasih. Oke, yang pertama untuk Fauzia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya untuk kelompok berapa, Mas? Kelompok 3. Jadi sebelumnya kan dijelaskan penerapan prinsip teori belajar classical conditioning di kelas dengan contoh menekankan pada kerjasama antar kelompok dari individu. Nah, pertanyaan saya, menurut kelompok, dalam pemilihan anggota kelompok itu lebih baik atau lebih efisien jika dipilihkan oleh guru dengan sebaran tingkat kemampuan murid-murid yang merata, atau diserahkan kepada murid untuk memilih kelompok sendiri, tetapi sebaran tingkat kemampuan muridnya itu tidak merata. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fauzia atas pertanyaannya. Bisa langsung selanjutnya Latifa menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya untuk kelompok, bisa tolong berikan contoh realisasi di lingkungan kita sebagai mahasiswa terkait kesimpulan dari hasil eksperimen Pavlov. Terima kasih. Sorry, tadi contoh realisasi dari Contoh realisasi di lingkungan kita sebagai mahasiswa. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Meila atas pertanyaannya. Selanjutnya Nadia Maulani boleh disampaikan pertanyaannya. Oh, mungkin ini lagi bermasalah, dia nggak bisa pakai mic dan kamera. Mungkin dibacakan aja ya. Dari pertanyaannya dia itu, pertanyaannya disebutin salah satu prinsip classical conditioning, yaitu belajar adalah kegiatan atau proses membuat perubahan-perubahan pada organisme. Nah, pertanyaannya, perubahan yang dimaksud ini bagaimana contohnya? Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan akan sebentar. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, sepertinya tidak ada. Pertanyaan akan ditampung dulu dan didiskusikan oleh kelompok. Kalau sudah selesai didiskusikan, nanti akan dijawab satu persatu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzia. Ya, pertanyaannya tadi yaitu sebelumnya dijelaskan penerapan prinsip teori belajar klasikal conditioning di kelas dengan contoh menekankan pada kerjasama antar kelompok daripada individu. Menurut kelompok, dalam pemilihan anggota kelompok itu lebih baik dipilihkan oleh guru dengan sebaran kualitas murid-murid yang merata atau diserahkan kepada murid untuk memilih kelompok sendiri tetapi sebaran kualitas murid tidak merata. Saya jawab, menurut kelompok, lebih baik pembagian kelompok ditentukan oleh guru, karena gurulah yang mengetahui keahlian masing-masing siswa, sehingga akan terbagi secara merata keahlian yang dimiliki para siswa di setiap kelompok. Alasan yang kedua yaitu untuk menguatkan bonding atau komunikasi antar siswa. Bagaimana Fauzia, apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih kelompok atas jawabannya. Terima kasih kembali. Oke, Haikal izin menjawab pertanyaan dari Nahdia. Tadi pertanyaannya itu belajar adalah kegiatan atau proses membuat perubahan-perubahan pada organisme. Nah, contoh perubahan yang dimaksud ini bagaimana contohnya? Oke, jadi di perubahan yang ada di prinsip classical conditioning ini itu ada dua, di mana ada perubahan perilaku pada suatu organisme dari akibat pengalaman. Contohnya gimana? Contohnya itu misalnya kita tuh sudah terbiasa melakukan suatu hal atau di suatu kegiatan berulang-ulang, misalnya ini jogging satu putaran, maka makin lama pembiasaan itu akan membuat sudah terbiasa gitu dengan jogging satu putaran, atau juga dengan cara melatih pembicara diri di depan cermin, itu juga bisa membuat suatu perubahan pada organisme yang tadinya kesulitan dalam berbicara pendapatnya, ketika dia sudah terbiasa dalam latihan berbicara, dia akan lebih lancar dalam menyatakan pendapatnya. Yang contoh kedua yaitu ketika terdapat perubahan perilaku akibat respon atau subjek percobaan. Di sini contohnya bisa jadi itu dari siswa di SMP, SD, ataupun SMA. Ketika dia mendengarkan yang tadi ada di presentasi ya, ketika dia mendengarkan bel istirahat berulang-ulang, maka secara tidak langsung mereka akan terbiasa jam segitu tuh udah lapar gitu. Jam 10 misalnya. Contohnya jam 10 itu udah waktunya bel istirahat. Maka saat jam 10 sebelum bel pun para siswa sudah mengharapkan untuk
waktu makan gitu, karena sudah terbiasa secara berulang-ulang jam 10 bel istirahat makan, maka mereka langsung istirahat untuk pergi makan. Kurang lebih seperti itu contohnya. Apakah bisa dimengerti, Nadia? Oke, terima kasih Nadia atas responnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mela akan dijawab oleh teman saya, Diki. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mela. Soalnya yaitu berikan contoh realisasi di lingkungan kita sebagai mahasiswa terkait kesimpulan hasil eksperimen Pavlov. Saya akan memberikan sebuah contoh. Mahasiswa dapat mulai dengan berbicara di depan cermin, kemudian berbicara di depan keluarga atau teman yang dekat, dan akhirnya berbicara di depan kelas dengan melakukan kegiatannya secara bertahap. Nah, mahasiswa ini membentuk hubungan positif antara presentasi di depan umum dan perasaan rileks atau nyaman, sehingga ketakutan atau fobia yang dialami oleh mahasiswa atau dialami kita itu dapat di atas. Kurang lebih begitu. Apakah sudah mengerti, Mela? Sudah. Terima kasih atas jawabannya kelompok. Ya, sama-sama. Karena semua pertanyaan sudah dijawab, apakah masih ada yang ingin bertanya? Karena sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, presentasi kali ini dicukupkan saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri pertemuan hari ini. Presentasi dari kelompok kami juga sudah ditutup. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diingat dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Untuk perkembangan peserta didik, pertemuan hari ini sudah selesai. Teman-teman boleh leave Zoom. Sebelum leave Zoom, mau di record dulu partisipannya sebentar. Siapa aja? Soalnya ada yang kurang. Tunggu sebentar ya. Oke, baik. Sudah di-record. Silakan teman-teman boleh leave Zoom-nya. Haikal akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, teman-teman.